Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi Ngobrolin Movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin film Revelation yang tayang di Netflix. Film ini diperankan oleh Ryu Jeon-yeol dan Shin Hyo-bin. Revelation mengisahkan tentang seorang pastor bernama Sung Mi-chan. Dia adalah pemimpin dari gereja yang sederhana dan jemaatnya tidak terlalu banyak. Suatu hari dia kedatangan narapidana yang dia kira adalah jemaat baru, padahal si napi itu lagi membuntuti korban selanjutnya yang jadi jemaat di gereja yang dia pimpin. Nah, di dalam keadaan yang sama, dia itu juga lagi mengalami pergolakan batin. Dia tuh dia baru tahu istrinya selingkuh, dan juga dia gak masuk ke dalam daftar kandidat pastor yang akan memimpin gereja besar yang lagi dibangun di sana. Nah, di dalam pergolakan batin itu dia dapat kabar anaknya diculik. Nah, disitulah dia langsung berpikir bahwa mungkin nih si narapidana si yang tadi nih yang nyulik anak aku. Dia langsung ngambil tindakan ngikutin si narapidana itu, langsung nuduh dia. Nah, di situ terjadi perkelahian yang membuat narapidananya jatuh ke jurang. Dia ngira si napi itu udah meninggal. Nah, pada saat itu dia baru dapat kabar ternyata anaknya ada di tempat temannya, bukan diculik. Nah, disitulah dia baru sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi pada saat itu dia tuh ngeliat jadi ada petir yang menyambar dan dia melihat sosok wajah di sana dan dia menganggap itu adalah sebuah wahyu dari Tuhan bahwa seolah tindakan dia adalah didorong oleh kemauan Tuhan gitu. Dia menganggapnya seperti itu. Jadi dia menyembunyikan si jasad dari narapidana itu, menghilangkan jasadnya, kembali ke rumah seperti seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, detektif yang menangani kasus ini adalah detektif Lee, yang dia juga punya hubungan sama narapidana itu. Jadi dulu tuh adiknya tuh jadi korban penculikan juga dari si narapidana ini, tapi hukuman dari narapidana ini nggak sesuai sama apa yang dia harapkan. Jadi adiknya berakhir bunuh diri dan si detektif Lee kayak diliputi rasa bersalah gitu. Tapi dia tetap harus menyelidiki kasus ini karena memang si remaja yang si narapidana ini buntutin juga hilang. Jadi si narapidananya hilang, si remajanya juga hilang. Nah, disitulah keduanya bertemu di garis benang merahnya, hubungan antara si detektif dan pastor, bahwa mereka sama-sama punya hubungan nih sama si narapidana. Nah, yang menarik dari film ini itu adalah alur ceritanya. Alur ceritanya itu memang rumit ya, kita kayak dikasih point of view dari pastor, kita dikasih point of view dari detektif. Tapi meskipun agak rumit, ini tuh cukup bikin penasaran. Jadi kita tuh pengen tahu ini yang selanjutnya apa. Rumit tapi tetap menarik untuk diikutin. Terus yang menarik selanjutnya tuh pemikiran dari pastor Sung Mi-chan ini, karena kan dia itu pastor yang punya tingkat religius yang cukup tinggi, bisa dibilang cukup tinggi. Nah, tapi dalam keadaan galaunya dia tuh justru berpikir hal-hal yang menurutku ya nggak logis gitu. Dia berpikir bahwa ia mendapatkan wahyu dari apa yang dia lihat, sehingga dia melakukan hal-hal yang termasuk tindak kriminal gitu. Padahal itu adalah sebuah serangkaian kebetulan aja dari fenomena alam yang dia menganggapnya itu adalah sebuah wahyu. Nah, itu cukup menarik sih, bagaimana seorang pemuka agama juga bisa memiliki pemikiran yang nggak logis. Terus acting si Ryu Jeon-yeol sebagai pastor. Dia ini kan keadaannya lagi galau ya, galau karena istrinya, galau karena
posisi dia sebagai pastor. Nah, jadi ada adegan di mobil. Dia minta istrinya tuh untuk ngakuin dosanya. Satu, dia kesel, istrinya mengakui bahwa istrinya telah berzina. Dan dia tuh kesel, sedih juga, dan marah juga. Tapi ekspresi dia yang keluar tuh adalah sebuah tangisan gitu. Nah itu menurutku, dia tuh menarik. Si Reggiani ini, dia tuh kadang nggak menunjukkan ekspresinya, tapi air matanya keluar. Itu yang kayak, berarti walaupun mukanya lempeng, itu pergolakan batinnya dalam banget ya. Aku memandangnya seperti itu. Jadi ya acting dia cukup menarik di sini. Terus hal yang agak kurang menurutku itu adalah point of view dari Detective Lee. Detective Lee ini kan juga penting ya di sini. Jadi dari awal tuh lebih dominan si point of view dari pastor dibandingkan Detective Lee. Detective Lee itu baru dapat porsi lebih kayak menjelang akhirnya aja gitu. Jadi di situ menurutku yang kurang. Terus di bagian plot, kayak kita kan tahu si Pastor Lee ini adalah pemimpin dari sebuah gereja. Terus kita tuh ketika dia tahu dia jadi tersangka, nggak dikasih lihat nih point of view dari istrinya dan jemaatnya itu memandang pastor ini kayak gimana setelah dia jadi tersangka. Kayak ada bagian yang hilang gitu menjelang akhir itu. Menurutku bagian yang hilangnya yaitu kenapa kita nggak dikasih lihat gimana sih tanggapan istrinya setelah tahu suaminya jadi tersangka, gimana tanggapan jemaat gerejanya setelah si pastor ini jadi tersangka. Di akhir itu kan kita masih dikasih satu teka-teki lagi, itu keberadaan dari remaja yang diculik sama narapidana. Penonton udah tahu itu tuh di mana, tapi di sini kita tuh kayak masih nunggu Detective Lee dapat clue gitu di mana si remaja ini disembunyikan. Nah menurutku kayak ya bukankah sebaiknya kita sama-sama nggak tahu nih, kita sama-sama nebak gitu. Jadi si remaja ini dikasih taunya ya udah di akhir aja gitu. Bener-bener antara detektif dan kita sebagai penonton juga sama-sama menebak keberadaannya di mana. Itu akan lebih baik menurutku. Tapi secara keseluruhan film ini cukup menarik untuk disimak, untuk ditonton karena emang bikin penasaran dan cukup menegangkan karena ada sedikit horor-horornya. Oke, segitu aja review Revelation dari aku. Semoga bisa jadi gambaran buat kalian yang mau nonton, mau lanjut nonton atau di skip aja. Buat kalian yang udah nonton, silakan kasih pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!